Halo pemirsa, bersama lagi di Michael Sanger Channel yang selalu memberikan berita FC Barcelona ter-up-to-date. Dest menolak pendekatan dari Bayern, Dortmund, dan Arsenal. Dia hanya ingin bertahan di Barca. Bayern Munich, Borussia Dortmund, dan Arsenal telah mengajukan tawaran untuk mengontrak Sergio Dest musim panas ini, tetapi pemain berusia 20 tahun itu menolak semuanya karena ia hanya ingin bertahan di Barcelona, menurut ESPN. Karena Barca sekarang berada di tengah-tengah krisis keuangan terburuk dalam beberapa tahun, klub Bundesliga dan The Gunners ingin mengambil keuntungan dari situasi tersebut. The Catalan sebagaimanapun tidak memiliki niat untuk menjual orang Amerika itu dalam waktu dekat, menurut sumber yang dapat dipercaya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Atletico mengesampingkan opsi Griezmann, pembaruan cedera Mingueza, dan banyak lagi. 4 cerita di bawah radar yang tidak boleh Anda lewatkan tentu saja. Atletico Madrid mengesampingkan penandatanganan Griezmann. Terlepas dari tanda-tanda menjanjikan kemungkinan kesepakatan pertukaran antara Griezmann Saul, Atletico tidak lagi ingin pemain Prancis itu kembali, menurut Diario AS. Sisi Madrid sekarang fokus pada pemain seperti Lautaro Martinez, Maxi Gomez, dan Rafa Mir. Mingueza kembali. Oscar Mingueza kini telah pulih sepenuhnya dari cedera yang dideritanya pada awal kampanye Olimpiade, menurut Diario Sport. Ia berharap bisa mengawali pertandingan melawan Pantai Gading di perempat final. Alena mengungkapkan alasan dibalik kepergiannya dari Barca. Pemain Getafe yang baru menjelaskan bahwa Ronald Koeman tidak terlalu menginginkannya masuk skuad. Alena menambahkan bahwa Ernesto Valverde juga tidak begitu menghargainya dan mengingatkan media bahwa dia bahkan pernah tidak dipanggil ke tim utama selama 5 bulan. Koeman akan membahas rencana transfer. Semuanya menunjukkan bahwa pemain baru masih mungkin. Seperti yang diungkapkan oleh Diario Sport, pelatih asal Belanda itu akan bertemu dengan bos klub untuk membicarakan pemain yang sudah mereka rekrut dan potensi pendatang baru. Kita beralih ke berita selanjutnya. Memphis Braithwaite dan teman-teman terlihat mengendarai kereta golf dalam pelatihan camp pramusim pertama Barca. Kata mereka, ini adalah kereta Super Mario. Barcelona telah memulai hari pertama camp pelatihan mereka di Jerman dengan mengendarai kereta golf. Lihatlah wajah-wajah bahagia yang mengendarai kereta Super Mario, demikian Martin Braithwaite menyebutnya. Memphis Depay bercanda membandingkan dirinya dengan bintang Formula One, Max Verstappen. Tentu saja itu bukan seluruh sesi latihan. Setelah beberapa saat, para pemain kembali ke tempat latihan untuk bersiap menghadapi pertandingan persahabatan melawan Stuttgart pada 31 Juli. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Baik Shakira maupun Antonella, beberapa penggemar Barca menyebut CEO cantik yang sebenarnya di antara pacar para pemain. Kami biasanya membaca dan menonton banyak tentang istri Leo Messi, Antonella Roccuzzo, dan belahan jiwa Gerard Pique, Shakira. Meskipun keduanya terlihat sangat luar biasa, beberapa penggemar Barcelona mengklaim bahwa ada standar referensi yang nyata tentang daya tarik, yaitu pacar Frenkie de Jong, Miki Kimeni. Pendapat tidak populer mengatakan pacar de Jong adalah salah satu gadis paling cantik di dunia. Tweet pengguna Twitter Fatih SJN. Gadis de Jong adalah CEO yang cantik, tambah Vidar Johnson. Kecantikan alami yang murni, bukan? Yuk intip foto-foto hot lainnya. So, menurut kalian, siapa pacar pemain Barca yang paling cantik? Tuliskan di kolom komentar ya.
berita selanjutnya. Klub besar Eropa bertanya tentang Pedri. Sikap Barca terungkap. Barcelona telah menolak penyelidikan tentang Pedri dari klub besar Eropa seperti dilansir Gerard Romero yang kredibel. Pemain berusia 18 tahun itu dianggap tak tersentuh dan tidak mungkin Barca menjualnya dalam waktu dekat ini. Sebelumnya dikatakan bahwa Bayern Munich dan Liverpool berpotensi tertarik untuk mendaratkan gelandang tersebut. Pedri baru-baru ini membuat penampilannya yang ke-69 musim ini. Anak muda ini telah mencetakkan 4 gol dan memberikan 6 assist untuk tim Katalan sejauh ini. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Barcelona mengkonfirmasi kehadiran penggemar untuk pertandingan Juventus, tetapi itu tidak akan dimainkan di Camp Nou. Barcelona telah mengkonfirmasi bahwa hingga 3.000 penonton akan menonton pertandingan trofi Joan Gamper antara Barca dan Juventus dari tribun. Namun pertandingan tidak akan dimainkan di Camp Nou, melainkan akan berlangsung di Stadion Kandang Barca B. Pertandingan tersebut akan dimainkan pada 8 Agustus pukul 21.30 waktu setempat. Nah, ketika Barca akan bertanding dengan Juventus dengan trofi Joan Gamper, lantas apa itu trofi Joan Gamper? Anda bertanya, kami pun menjawab. Barcelona akan menghadapi Juventus di trofi Joan Gamper secara tertutup pada 8 Agustus. Kedengarannya bagus, tetapi apakah itu benar-benar penting? Beberapa pengguna seperti Fineboy Perry meminta kami menjelaskan apa itu. Ini murni simbolis. Secara resmi, itu dianggap sebagai pertemuan persahabatan untuk menghormati pendiri dan mantan pemain Barcelona Joan Gamper. Namun, yang menarik adalah ternyata dia berasal dari Swiss dan bukan Catalonia. Pemenang pertandingan sebenarnya mendapat trofi, namun tidak termasuk dalam daftar piala resmi yang diklaim oleh pemain sepak bola. Banyak tim berbeda dari seluruh dunia telah ambil bagian dalam kompetisi ini sejak tahun 1966, termasuk tim Uruguay dan Peru. Menariknya, Barcelona beberapa kali kalah dalam turnamen tersebut. Misalnya, mereka 2 kali dikalahkan oleh Köln, Juventus, dan Manchester City, juga mengklaim trofi sekali dalam sejarah mereka. Awalnya, Barca diperkirakan akan menghadapi Manchester City asuhan Pep Guardiola kali ini. Namun rencana The Citizens sedikit berubah karena mereka akan bermain melawan Leicester City di FA Community Shield sehari sebelumnya. Menghadapi Juventus mungkin berarti juga menghadapi Cristiano Ronaldo. Jadi sebagian besar cules pasti akan terpaku pada televisi di hari Minggu. Dan ini jelas bagus untuk rating TV. Permainan akan ditayangkan di Barca TV. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. UEFA menetapkan goal of the season mereka, menolak petir PSG dari Messi. UEFA telah menetapkan goal of the season mereka untuk 2020-2021. Ini adalah gol tendangan sepeda Mehdi Taremi, Porto versus Chelsea. Gol yang juga dapat memenangkan voting gol terbaik Liga Champions musim ini. Meskipun termasuk salah satu pesaing, gol epik Leo Messi ke PSG tidak memenangkan pemungutan suara sekali lagi. Gol terbaik dari kompetisi UEFA 2020-2021 ternyata diperhitungkan. Pemirsa, demikianlah berita FC Barcelona hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Sampai jumpa pada berita-berita selanjutnya. Visca Barca.